Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Maulana dari NPM 12 10 20 587 dengan kelas manajemen 2I. Saya akan menjelaskan materi pembelajaran berbasis kompetensi. Pelajaran berbasis kompetisi memiliki 7 poin. Yang pertama adalah tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Yang kedua, potensi awal yang karakteristik awal peserta pendidik. Yang ketiga, kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Keempat adalah perbandingan kemampuan dan kompetensi. Yang kelima, hubungan kompetensi dan strategi pelajaran. Keenam, hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Materi yang pertama adalah tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses tingkat kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau bekerja. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi ditunjukkan dengan kinerja lebih baik. Kedua, kapasitas kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku. Yang ketiga, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik. Yang keempat adalah kompetensi dicapai sebagai hasil menggunakan kapasitas kemampuan dalam bertahan masalah aktual. Yang kelima, kapasitas kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil pemaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang keenam adalah kapasitas kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil pemaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar atau mencapai kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian tahap hidup dalam kehidupan, bertentangan ketidaktentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga, desain mengembangkan sistem. Desain yang mengembangkan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta didik, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Poin kedua adalah kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu menekankan tingkat untuk membangun cita-cita peserta didik. Pihak kedua adalah menekankan tingkat di dalamnya termasuk mengajar dan mengelola satuan pendidikan. Yang ketiga, pihak ketiga yaitu penggunaan lulusan mereka adalah yang kepentingan untuk mendapatkan kelulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Poin yang ketiga adalah kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Akhir proses pelajaran mengajar peserta dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pelajaran. Mendesain pelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimasuk dalam tujuan pelajaran. Mengukur yang dinamakan valid adalah alat ukur yang tepat mengukur sesuatu yang harusnya diukur reliable. Poin yang keempat adalah membandingkan kemampuan dan kompetensi. Memiliki kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, sikap. Kompetensi dasar memiliki 4 poin. Yang pertama, kemampuan menjelaskan dalam membuat proposal penelitian. Yang kedua, kemampuan dalam menulis laporan penelitian. Yang ketiga, menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Yang keempat adalah menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Poin kelima, menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai aturan. Yang berikutnya adalah kompetensi memiliki total 5 poin. Yang pertama, membuat proposal penelitian yang baik. Kedua, membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga, menggunakan peralatan laboratorium fisika yang dengan baik. Yang keempat, perilaku sopan santun yang kehidupan masyarakat. Yang kelima, gotong royong sesuai aturan masyarakat Pancasila. Poin yang kelima adalah hubungan kompetensi dan strategi pelajaran seperti 5G yang mendesain pelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatan secara bertahap.
memiliki 2 poin. Yang pertama adalah menentukan tahapan yang langkah kegiatan pelatihan dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetisi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan sesuai unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pelatihan. Yang kedua adalah mengatur masyarakat rencana strategi pelatihan yang telah disusun dengan memasukkan upaya pilihan motivasi sepanjang proses pelatihan agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pelatihan. Upaya pemilihan motivasi berupa pemberian pujian, menguatkan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa dia setelah bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pelajaran. Materi yang terakhir adalah hubungan kompetensi dan mengajar fasilitator. Yang pertama adalah fasilitator perlu menguasai bahan pelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan menguasai bahan pelajaran, dia akan mampu tampil menentukan pada saat presentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua adalah fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pelajaran meliputi tahapan pelajaran tutut saat menyajikan isi pelajaran, menggunakan berbagai metode, media, alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, menguatkan, dan penghargaan sepanjang proses pelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber daya yang tersedia di perpustakaan, pelatihan, laboratorium, ruang pelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pelajaran lain jika sumber pelajaran ideal tidak tersedia. Yang keempat adalah fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi di dalam tujuan pelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepratisan penggunaan. Yang kelima adalah fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan mengelola satuan pendidikan di tempat tidak dukungan tenaga pendidikan berupa penyediaan ruang pelatihan dan pelatihan yang sedia dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pelatihan.